Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Para pemirsa dari E-Wisdom dalam acara Abraham Jogja Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya percaya Bapak Ibu tidak dalam kondisi yang payah, yang suntuk, tapi Anda bersukacita karena firman Tuhan datang sama hidup kita. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, hari Kamis ini, selama 3 minggu, Anda akan belajar Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus sendiri selama di muka bumi ini dia berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kelompok-kelompok dalam kehidupannya. Ada 4 kelompok yang kita bisa pelajari Bapak Ibu selama ini, dan kita melihat bagaimana Tuhan bergaul dengan mereka dan memasukkan unsur-unsur kerajaan dalam hidup mereka. Nah, saudara saya Tuhan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu menyiapkan kertas dan pena seperti biasa. Bapak Ibu akan mempelajari ini, dan satu hal, di akhir dari session ini Bapak Ibu akan mendapatkan satu hal yang indah, karena hidup ini yang Tuhan perintahkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya adalah melakukan firman Tuhan. Nah, saudara saya Tuhan, selamat mengikuti acara ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bermurah hati dengan doa, daya, dan dana dalam hidup ini. Kami berdoa, tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu, memberikan Bapak Ibu anugerah yang baik, dan memberkati berlimpah-limpah, sehingga semua yang Engkau lakukan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang Engkau buat akan menjadi gagal, dan semua maju untuk kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, demikian saya sampaikan, dan selamat menikmati pelajaran kali ini. Shalom. Nah, Bapak Ibu, memang dalam 4 ini ada satu yang paling sering Tuhan kontra, itu adalah orang Farisi. Orang Farisi. Kalau lihat dari sini, jelas Bapak Ibu, orang Farisi yang paling sering ditolak sama Tuhan Yesus. Kedua, orang Saduki. Ya, ketiga, orang Zelot, dan yang terakhir, Eseni. Itu urutannya begitu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Saduki, Farisi, saya berfokus ke sini dulu nih. 2 kelompok yang saling bertentangan. Ini aneh nih. Dua-duanya sama-sama nggak suka sama Tuhan Yesus, tapi dua-duanya setuju untuk membunuh Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang mengatakan itu kepada kita. Kita membuka dalam Matius ke-16, ayat yang ke-5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Tuhan berkata pada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki." Nah, Bapak Ibu, ada berapa kali Tuhan mengatakan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Jadi orang Farisi dan Saduki ini beragi, ada raginya. Ragi bicara mengenai ada dosa di sana. Nah, kaitannya apa? Farisi dan Saduki ini ada raginya. Dan ucapan mengenai ragi ini, Bapak Ibu, tidak hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita membaca dalam kitab Matius yang ketiga, ini John the Baptist yang bilang. Ini sebagai bukti tadi saya mengatakan bahwa John the Baptist itu nggak suka sama Farisi dan Saduki. Dikatakan di sana ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak,
siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak ini bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan hal ini, Anda bisa melihat bahwa ternyata Tuhan dan John the Baptist itu memiliki pola pikir yang sama terkait dengan orang Farisi dan Saduki. Makanya dua kelompok ini adalah dua kelompok yang paling sering bermusuhan sama Tuhan. Bukan karena masalah kelompok ini salah atau cara pandangnya salah, tetapi apa yang mereka lakukan, Tuhan mengarah pada mereka terkait dengan pola pikir hati mereka. Dalam hati mereka dikatakan mereka sombong, mereka sering mencobai Tuhan, mereka nggak percaya pada Tuhan, bilang A padahal B. Nah, itu yang Tuhan bilang sebagai ular beludak. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ular ya, saya akan buka lagi whiteboard-nya. Oke. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa ular, ini nih singkat saja, ular itu adalah yang ular tua. Ini adanya di Firdaus nih Bapak Ibu. Nih. Kemudian, ular itu berubah menjadi ular beludak. Ini pada zaman Tuhan Yesus nih. Orang Farisi dan Saduki. Tetapi di sini, ini jadi ular apa nih? Ini kan, ini yang saya bilang sebagai ini. Ini pada era kita, manusia. Bapak Ibu, ini masih ular semua nih, ular semua yang dipakai nih. Kita menyimpang sedikit ya, Bapak Ibu ya. Tadi ular tua, gitu. Kemudian ular ini menjadi ular beludak, gitu ya. Dan yang terakhir menjadi ular naga terbang. Ini ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini sudah dikalahkan dengan kutuk Tuhan, kemudian berubah menjadi ular beludak dan menjadi ular naga terbang. Nah, Pak, jadi ular naga terbang ini bagaimana, Pak? Kita akan melihat dalam kitab Yesaya dalam pasal 14. Ini bagus nih, 14 ini bicara mengenai Raja Babel dan nanti terkait dengan ucapan ini. Dalam tahun mati Raja Ahaz, ayat ke-28, Yesaya 14, 28. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistea, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak. Dari keturunan ular akan keluar ular beludak. Dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Ini bahasa aslinya ini. Nih, sarf. Nah, Bapak Ibu, ini ya, jadi ini adalah tipe masuknya pada zaman siapa? Anda bisa bawa ini adalah zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Bisa, Anda bilang gitu ya, bisa. Ini hanya kepercayaan kita saja. Nah, Bapak Ibu, Anda dan saya ada di sini. Ternyata ular beludak, ular ini menyaru dan menghambat Adam. Kemudian ini menjadi ular beludak atas Farisi Saduki, dan kebetulan dimasuk orang Farisi dan Saduki, dan ular naga terbang. Bapak Ibu, mana yang lebih berbahaya? Nah, loh. Ya pasti ini ya, ular naga terbang. Nah, Bapak Ibu, ini loh yang kita hadapi hari-hari ini. Makanya Tuhan berkata, orang Farisi sama Saduki itu ditentang oleh Tuhan. Ini hanya karena perbuatan yang tidak tulus. Sama di sini. Nah, ular naga terbang itu ada pada zaman pengikut Tuhan Yesus. Jangan tunda menerima Yesus.
Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Ini dari 3 ini kita akan ketemu satu hal terkait dengan ular beludak. Makanya Yohanes menyebut orang Farisi Saduki ular beludak, dan Tuhan Yesus juga menyebut mereka ular beludak. Karena mereka menggunakan posisi mereka, kepintaran mereka, aset yang mereka punya bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendirinya. Akibatnya justru mereka telah salah dan mereka membunuh Mesias pada hari itu. Kan janji Tuhan Anda pernah membaca dalam Mesias kita, itu kan orang Yahudi percaya ada 2 ya, kalau kita ada 1. Mesias orang percaya adalah Mesias bin Joseph, gitu ya. Tapi ada yang kedua, Mesias ben David. Nah, Mesias anak Yosef atau anak David, orang Israel itu percaya. Tuhan berkata kalau mereka sudah yakin akan setuju, mereka baik kondisinya, Tuhan akan berikan mereka Mesias ben David yang akan memerintah. Kalau mereka tidak percaya dan mereka hidup dalam kelakuan mereka yang parah itu, Tuhan akan memberikan Mesias ben Joseph. Orang Israel berkata, kami siap. Tetapi Tuhan berkata, kamu belum siap. Diberikanlah Mesias ben Joseph. Nah, bagi kita, Mesias ben David dan Mesias ben Joseph sama, Tuhan Yesus gitu ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak David. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam waktu itu, orang Farisi dan Saduki telah disusupi oleh ular beludak. Jadi, sama pada zaman Adam, ular itu menyaru dan kemudian menyesatkan Adam dan Hawa, dan ular beludak juga memasuki orang Farisi dan orang Saduki. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mereka berpegang pada firman. Mereka berpegang pada aturan. Tetapi orang harus berhati-hati, orang harus waspada sekali bahwa apa yang mereka yakini itu berasal dari yang tidak fix, tidak pasti, tidak sah. Hati-hati sekali untuk memegang sesuatu yang Anda pikir ini sah, padahal tidak. Jadi, orang Farisi memegang satu hukum yang sebetulnya adalah Torah bayangan. Saya sebutkan demikian. Dan orang Saduki berpegang pada hukum yang telah diubah. Karena masalah penantian waktu dalam masa 300 tahun, Tuhan tidak berfirman pada manusia dan berubahlah seluruh firman itu. Anda bisa bayangkan bagaimana Saduki dan Farisi mengalami masalah itu dan mengganti Alkitab. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa mengerti bahwa orang Farisi dan Saduki itu hidup berpegang pada aturan. Tapi setelah 300 tahun lebih kira-kira, Tuhan tidak berfirman pada mereka, dan mereka kemudian percaya bahwa yang hari ini yang mereka pegang itu yang benar. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata, hati-hati untuk memegang firman Tuhan. Dan hari ini, ada ular naga terbang. Tadi katakan kepada Filistea, dari ular naga terbang itu yang kita hadapi pada hari ini, bisa jadi adalah gabungan dari yang ada di Firdaus dan yang ada di ular beludak, yang ada di orang Farisi Saduki, bahkan lebih lagi daripada itu. Terbukti sekarang bahwa kondisi waktu akhir zaman seperti hari ini. Nah, Bapak Ibu, 2 hal inilah yang patut kita mengerti bahwa kita harus mempelajari ini dengan hati yang tulus. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa bicara ular beludak, bicara ular naga terbang, ini bicara mengenai binatang yang melata, Bapak Ibu. Ya, saya tidak bicara ular yang dalam bentuk ular ya, tapi saya bicara mengenai bentuk sebuah konsep kuasa gelap yang sedang bicara di tengah manusia. Bapak Ibu, ini yang harus kita berhati-hati untuk memilih dengan tulus mana yang berasal dari Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, dari sini saya berkehendak untuk masuk ke dalam Roma 12 yang terkait dengan mempersembahkan tubuh untuk menjadi hidup, kudus, dan berkenan sama Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sangat berkepentingan untuk memberikan kerajaan sorga kepada mereka. Jadi, saya pikir setelah 4 ini, Anda akan mulai merasa bahwa, oh, hari ini saya harus bergaul sama semua orang. Yes, jawabannya iya, betul, harus. Karena Anda bertugas membawa kerajaan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan 4 hal ini, kenapa dalam hal ini ada 4 seri yang seperti ini? Ada Saduki, Farisi, Esseni, Selot yang ada banyak hal-hal penting yang terkait dengan mereka. Saya melihat bahwa Tuhan itu mengurusi hal-hal terkait dengan akhir zaman. Hal-hal terkait dengan kerajaan Tuhan. Kalau kita membuka dalam kitab Yoel 2, kita membuka kitab Yoel. Yoel itu setelah Hosea, Bapak Ibu. Gampang ya. Kitab Yoel. Yoel kedua mengatakan bahwa ini ada lagunya, Bapak Ibu. Orang gereja sering menyanyikan lagu ini. Ayat 23, Yoel 2:23. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Tuhan, bersukacitalah. Itu kan ada lagunya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tuhan telah memberi kepada kita. Bapak Ibu, ini yang kita penting hari ini, kenapa Anda harus terkait dengan orang-orang sekeliling Anda. Anda harus melihat dengan baik, belajar budaya mereka. Anda tidak harus mengikuti budaya mereka ya. Anda belajar, mempelajari, dan Anda tahu bagaimana menyentuh mereka. Tuhan itu sangat penting dan sangat ingin untuk bergaul sama mereka, dan Tuhan menemukan caranya. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab telah diberikannya kepada kita, ada 2 hal yang menarik. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Yaitu 1, ini hujan awal. Dan yang kedua, hujan akhir. Nah, dan diturunkannya kepada kita hujan awal dan hujan akhir pada akhir musim seperti dahulu. Bapak Ibu, kalau Anda membaca berikutnya, ada berkat di sana yang berlimpah, bahkan ditutup dengan hari Tuhan, ayat 28-32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Terjadilah Pentakosta. Nah, itu diawali dengan hujan awal dan hujan akhir. Ini adalah sebuah peristiwa yang terkait dengan Yoel kedua. Nah, Bapak Ibu, hujan awal itu biasa terjadi pada Oktober sampai Desember. Yaitu banyak sekali hujan di sana, hujan awal. Tetapi kalau kita melihat hujan pada akhir, itu hujan akhir terjadinya adalah Maret sampai April, gitu ya. Maret, April itu hujan akhir. Nah, apa yang saya bicara ini ada juga di kitab Yeremia 5:24. Kita akan membaca sebentar dalam Yeremia 5:24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takutkan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan awal pada musim maupun hujan pada akhir musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi hujan awal dan hujan akhir ini ditentukan bagi kita untuk mengalami panen. Nih. Nah, kata panen itu sama dengan kata Pentakos. Pentecost itu adalah panen. Ini adalah panen. Ini terjadi pada hari raya ke-50. 7 kali 7, 49, yang ke-50 adalah perayaan Pentakosta. Itu adalah panen, Bapak Ibu, hari raya panen. Nah, ini diberikan, kok kenapa ada 2, Pak? Kenapa nggak 1 saja? Kenapa harus 2? Ya, karena ini terjadi pada Oktober sampai dengan Desember. Maaf Bapak Ibu, saya hapuskan ini supaya lebih jelas ya. Desember. Yang ini adalah Maret sampai dengan April.
Nah, Bapak Ibu, seperti kita pernah belajar bahwa hujan awal, hujan akhir ini merupakan homonim. Homonim adalah sebuah kata-kata yang sama bunyinya, tapi beda arti. Nah, Bapak Ibu, misalnya adalah saya pernah cerita mengenai kata muka. Duduk tuh di muka, ya muka tuh bicara depan. Mukamu kenapa? Muka tuh bicara wajah. Nah, itu artinya artinya berbeda, tetapi bunyinya sama. Anda ingat kata-kata bisa? Bisa adalah racun. Bisa ular berbahaya. Racun ular itu berbahaya. Yang kedua, saya bisa main keyboard. Bisa itu artinya dapat. Nah, bisa berarti racun, bisa berarti dapat. Dua hal berbeda, tetapi bunyinya sama. Nah, Bapak Ibu, itu adalah homonim. Nah, hujan awal itu artinya juga homonim. Hujan akhir juga homonim. Hujan awal ditulis dengan bahasa begini. Moreh, gitu ya. Nah, ini dengan nama Malkos. Gitu. Nah, moreh dan Malkos itu tetap punya dua arti yang berbeda, walaupun katanya sama-sama moreh. Arti pertama ya hujan awal ini yang terjadi pada ini, Oktober, Desember, dan hujan akhir artinya ini. Tetapi ada arti kedua. Kata moreh adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Ini bisa berarti guru ini. Gitu. Jadi orang, guru bukan rabi, Pak. Oh, beda ya. Guru. Moreh itu guru. Kalau rabi itu adalah guru dalam hal spiritual. Kalau moreh itu ya guru. Bapak, Ibu, kata moreh itu adalah orang yang diurapi Tuhan di masa-masa yang penting. Ini adalah persiapan masa Pentakosta. Dan Pentakosta itu melihat mengenai masa gereja hari ini. Masa gereja ini cuma ada satu. Jadi ada 7 perayaan Israel, 3 yang pertama terkait dengan keselamatan, 3 yang terakhir mengenai hidup di sorga, gitu ya. Tapi yang satu, yang tengah, itu Pentakosta adalah zaman gereja. Nah, ini harus dilihat secara lebih jelas. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengulang kembali daftar judul AWC ada di depan. Bapak Ibu bisa melihat, mendata kembali, dan menonton sekali lagi pelan-pelan apa arti yang sudah disampaikan. Nah, moreh ini adalah orang yang diurapi Tuhan dengan sesuatu, menjadikan hidupnya menjadi dimanfaatkan oleh Tuhan untuk sebuah maksud. Guru-guru ini adalah orang yang mendapat pengurapan pertama dan tersadar bahwa dia adalah hujan awal. Jadi orang-orang ini adalah orang yang memberikan pemahaman pada orang lain, gitu ya, karena dia seorang guru. Nah, Malkos ini adalah tanah yang keras, ini tanah keras. Pada zaman itu, yang kena hujan dan menjadi gembur. Ini bicara kaum yang keras, yang mendengar suara Tuhan, dikasih firman Tuhan, dikasih pemahaman, sehingga lama-lama kerasnya menjadi melunak-lunak dan menjadi lembut. Nah, itulah yang dikatakan bahwa orang yang tegar tengkuk akan lurus hati. Nah, itu disebut dengan Malkos, tegar tengkuk yang lurus hati. Tapi, siapa yang membuat itu? Ya, para moreh ini. Moreh ini adalah orang-orang yang membentuk orang lain supaya kekerasan itu menjadi turun, menjadi lembut. Nah, setelah itu terjadi adalah kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu memuji nama Tuhan Allahmu yang telah melakukan kamu dengan ajaib. Umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku yang ada di antara orang Israel, aku ini Tuhan, adalah Allahmu, tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hanya berkat. Nah, berkat inilah yang ada dalam hidup kita sebelum masa Pentakosta. Bapak Ibu, sebelum Pentakosta terjadi dulu seperti ini. Nah, setelah itu barulah ini terjadi masa Pentakosta. Nah, Pentakosta orang bilang itu ngeri, Pak. Yes, betul.
Peristiwa Pentakosta memang peristiwa yang indah dalam alam sorgawi, tapi dalam faktanya itu adalah ngeri. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Anda melihat akan mencurah rohku ke dalam atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan hamba laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada hari-hari itu. Ini terjadi perubahan yang luar biasa atas seluruh muka bumi, dan pada hari itu Tuhan saja yang bertindak. Nah, hal inilah yang penting. Kenapa kita harus memahami, melihat siapa komunitas-komunitas yang ada di sekeliling kita. Itu dimulai dengan Lukas 4. Seperti kebiasaannya dibuat oleh Tuhan Yesus setiap hari Sabat, dia masuk ke sinagog atau rumah Tuhan. Bapak Ibu, diawali dengan hadir, Tuhan membuat sebuah mujizat dan terjadilah hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini yang penting untuk kita hadapi sebelum kita ngalami ini ya, Pentakosta ini ya. Apa yang kita alami sebelum jadi ini? Sebelum ini adalah ini. Nih, terjadi dulu. Ini sudah dahsyat Bapak Ibu, ini unik sekali. Dan setelah itu terjadi Pentakosta. Nah, dalam Pentakosta ini, apa yang kita harus mengerti dalam hati? Apa yang kita harus pahami? Saya mengajak kita membuka dalam Roma 12 sebentar Bapak Ibu. Dalam Roma ke-12. Anda mungkin sering membaca ini, tapi kita akan membaca sekali lagi. Persembahan yang benar. Kan itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi, kita waktu melakukan ini, diharapkan kita tidak menjadi jalan sendiri atau pakai pikiran kita sendiri, tapi kita melakukannya dalam ibadah yang sejati. Ibadah abad gitu ya, abad atau abodah itu adalah melayani yang sejati. Dalam bidang apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kepada tiga hal ini, Tuhan berkata, kenapa harus tubuh? Saya akan mengulang ini, hapus ya. Roma 12, 1-2. Kenapa tubuh yang harus kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah? Pertama, tubuh itu hidup. Yang kedua, kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, karena kita tahu, tubuh ini kelak harus mengalami glorifikasi, dimuliakan. Gitu, dimuliakan. Makanya, selama di sini harus dijaga supaya tubuh ini hidup. Pak, tubuh itu pasti hidup, Pak, gitu ya. Ya, hidup gitu ya. Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah cara engkau berkarya melayani yang sejati, yang Tuhan suka. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jadi jauhkan diri kita dengan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu adalah sebuah tujuan. Kalau tubuh kita itu mau diglorifikasi, mendapatkan, oke lah, ini gampangnya adalah rapture. Atau pengangkatan ya. Tubuh itu kondisinya harus seperti ini. Dan untuk mencapai seperti ini, kita harus terus-menerus jangan menjadi serupa dengan ini, tapi berubah oleh pembaruan budi. Mind itu harus berubah. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, dengan kita membuat perubahan budi, maka tubuh menjadi hidup, menjadi kudus, dan berkenan sama Tuhan. Ini intinya untuk
Alami. Nah, memang dalam kondisi rapture, Anda nggak usah perhatikan yang ini. Jadi, kalau orang ditanya, kenapa saya mau hidup kudus, Pak? Supaya saya rapture, Pak? Tidak. Waktu kita mengalami perubahan budi, kita akan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apabila kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan ke sana. Jadi ini loh, kehendak Tuhan ini yang menjadi inti yang harus kita pelajari waktu Anda melakukan perubahan budi. Jangan langsung ke sini, Bapak Ibu. Ini kan banyak orang sekarang, kenapa Anda mau gini? Mau rapture. Kenapa Anda hidup kudus? Mau rapture. Itu terlalu jauh, Bapak Ibu. Supaya engkau dan saya mengerti kehendak Tuhan. Gitu. Nah, ini loh, kehendak Tuhan ini yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat kisah 10:15. Kisah 10:15 itu tentang, kita lihat ayatnya, ayat 15. Tentang makanan halal dan haram. Ya, mana sih baca sendiri di rumah lah. Atau kisah 11 ayat 9, gitu ya. Apa yang Tuhan bikin halal, tidak boleh manusia bilang haram. Ini hal yang menarik untuk kita pelajari. Berarti dalam hal itu, apa yang Tuhan sudah bilang A, tidak bisa B. Kalau Tuhan sudah bilang A, berarti ya A. Padahal kalau kita melihat dulu catatannya, dulu Tuhan bilang nggak boleh. Tapi dalam hal ini, kalau Tuhan sudah ubah menjadi halal, ya selamanya halal. Nah, Bapak Ibu, ada satu bagian dalam firman Tuhan yang Tuhan berkata seperti itu loh. Ini adalah topik yang sulit menurut firman Tuhan dalam sisi teologi. Dalam Alkitab kita tertulis bahwa apa yang Tuhan sudah bilang halal, tidak dapat dibilang haram. Nah, hal ini terjadi pada kitab PL dan PB. Tuhan sudah bilang di sini nggak boleh, tapi dibilang di sini boleh. Ada yang bilang, ini kalau gitu PL sama PB bertentangan dong. Masalahnya adalah PL itu adalah konstruktif. Konstruktif menuju perbaikan karena yang ending di sini adalah Mesias. Seluruh kitab PL itu bicara mengenai konstruktif untuk menuju kepada satu titik yang kita sebut dengan nama Mesias ini. Dengan janji apabila Mesias sudah datang, Dia akan memberikan kepadamu hukum yang baru. Dan semua yang sudah sampai pada zaman Mesias, pada zaman Mesias ini, semua yang dulu dibilang A, kalau Tuhan mengganti jadi B, harus sudah B. Nah, Bapak Ibu, makanya tentang makanan yang halal dan haram, nih. Pak, kenapa sih kalau, maaf ini tadi ini saya hapus saja Bapak Ibu, halal dan haram. Mengapa kalau Alkitab sudah bilang haram, kita masih makan? Kenapa? Jawabannya, itu kan sebuah hal yang seperti bertentangan, tapi ini tidak seperti itu. Karena masalahnya adalah sesuatu yang Tuhan sudah bilang. Nah, kita harus melihat firman Tuhan seperti sebuah pembuatan sebuah buku. Misalnya, nih gini nih. Di sini dibilang haram. Tetapi di sini Tuhan bilang halal. Ya, ini yang kita ikuti. Sesuatu yang Alkitab sudah ganti, kita harus ikuti yang sudah diganti itu. Konsep pemahaman mengenai firman Tuhan itu harus dimaknai sebagai sebuah perubahan yang terakhir yang kita ikuti. Dan ingat, saya ulang kembali, Anda sudah harus melihat kembali ya seri pelajaran tentang Paulus, bahwa hanya ada 4 dalam hidup manusia yang diterima oleh orang-orang di PB. Jadi semua yang PL ini
sudah diterima oleh Mesias. Anda sudah menerima Mesias. Setelah itu hanya ada 4 hal yang diteruskan ke sana. Gitu. Nah, ini menjadi kesulitan dalam menjawab, Pak, kalau begitu bagaimana hal ini, bagaimana hal itu, saya harus ikut yang mana? Saran saya, kalau Anda masih mengikuti ini, Tuhan berkata, ini dilakukan, lakukan. Itu yang terbaik sebetulnya. Tetapi 4 hal ini, Bapak Ibu simak kembali pelajaran dari Paulus di seri terakhir, itu adalah ada 4 hal. Oke, tentang hidup yang harus diterima oleh orang PB, karena orang PB ini ada di semua bangsa. Nah, jadi ukurannya benar salah itu adalah betul-betul firman Tuhan. Tetapi yang ini tetap harus dibaca sebagai pembentuk dari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah makanya saya katakan, kalau Anda melihat firman ini, luas sekali Bapak Ibu. Tuhan sudah berfirman berkali-kali, engkau dan saya adalah umat yang digabungkan dalam kawanan yang asli untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini Bapak Ibu, Anda akan melihat bahwa Tuhan itu berkarya kepada hidup kita secara ajaib. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu, sebagai yang terakhir saya mau katakan, kalau Anda mengikuti firman Tuhan, Anda pelajari firman Tuhan, bagaimana dasarnya itu dibentuk. Jadi, kita mulai dari pembentukan. Orang berkata, saya ikut yang terakhir saja. Dia tidak bisa mengikuti dari mana awalnya, dari mana datangnya. Pelajari firman Tuhan dari dasar. Dari dasar ini akan terus nanti dibangun sebuah dasar yang baru. Nah, Bapak Ibu, jadi setelah sampai di sini, Anda bisa melihat ke sini. Tetapi Anda tidak melakukan itu lagi, Anda melakukan yang di sini. Nah, dari sini saya pikir Bapak Ibu Anda bisa membaca lebih jelas lagi, Anda bisa merenung lebih jelas lagi, supaya pelan-pelan Anda catat, Anda pelajari, supaya kaitan ini menjadi lengkap. Anda dan saya adalah prajurit akhir zaman yang harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itulah sebabnya Anda harus bergaul dengan semua komunitas dan memasuki, mempengaruhi, dan menginfiltrasi mereka. Bapak Ibu, saya harap dalam hal ini Anda tetap kuat, tetap kokoh, dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia dan memberikan kepada kita berkat yang terbaik yang dari sorga. Oke Bapak Ibu, sampai situ saja yang saya bisa berikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu berlimpah atas hidup kami, berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua, hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datangnya kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.